Shalom anak sekolah minggu. Hari ini kita ketemu di acara Bible Story sebelum tidur. Oke, kisah hari ini kita mau cerita tentang kisah Daud bersama Nabal dan Abigail. Ya, kisahnya diambil dari 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 43. Kisah ceritanya menarik sekali sayang. Jadi sebelum kamu tidur, Ibu akan cerita kisah Bible. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapak yang baik buat hari ini. Sebentar sebelum tidur, kami mau mendengar cerita Alkitab, kisah tokoh-tokoh di Alkitab yang memberi inspirasi, kekuatan, dan penghiburan bagi kami. Firman Tuhan ya dan amin. Kami rindu Tuhan mengurapi kami dan guru kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi kisahnya tadi tentang Daud, Nabal, susah ya namanya, Nabal dan Abigail. Ada 3 tokoh. Nah adik-adik, jadi waktu Daud sebagai prajurit, belum sebagai raja, itu dia waktu dalam pelarian dikejar Raja Saul, dia itu Daud punya 600 prajurit, 600 anggota anak buah. Lalu, jadi pada suatu hari Daud dan 600 anak buahnya itu sedang berada di suatu padang gurun. Nah, ada suatu kota di Karmel, itu ada satu pengusaha namanya Nabal. Nabal ini pengusaha yang kaya raya, punya banyak kambing domba, punya banyak ternak peliharaan, dan punya banyak anak buah atau budak. Nah, lalu si Nabal ini sayang, sifatnya Alkitab bilang dia itu suka melakukan kejahatan, pelit, kemudian keras kepala, seperti itu. Jadi, tapi si Nabal ini punya seorang istri namanya Abigail. Nah, Abigail ini istrinya cantik, lalu juga bijaksana. Jadi beruntung ya si Nabalnya ya, punya istri yang cantik dan bijaksana. Tadi namanya siapa? Iya, Abigail. Nah, si Nabal ini kan sayang, menyuruh anak buahnya itu atau budak-budaknya itu mengembalakan domba-dombanya di padang gurun yang kebetulan dekat dengan tempat base campnya Daud dan anak buahnya. Nah, jadi walaupun dia dekat sama prajurit Daud dan anak buahnya, tapi budak-budak si Nabal ini semuanya terpelihara dan tidak terganggu. Kambing dombanya tidak ada yang hilang, mereka tidak dijara dan lain sebagainya. Pokoknya aman. Ya, nah itu terjadi beberapa waktu lamanya. Lalu pada suatu hari Daud menyuruh 10 orang anak buahnya pergi ke Karmel menjumpai Nabal. Ya, Daud bilang gini, kamu pergi jumpain Nabal, bilang sama Nabal, berilah apa yang ada padamu untuk kebutuhan kami. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin pada saat itu Daud dan anak buahnya membutuhkan makanan, minuman, atau sesuatu yang perlu dipakai mereka. Lalu disuruhlah 10 anak buah Daud ini pergi ke Karmel menjumpai Nabal. Nah, pergilah anak buah ini kan sayang, pergi ke Karmel, lalu sampailah di rumah si Nabal. Lalu ketika sampai di rumah Nabal, mereka menyampaikan shalom. Shalom Nabal, kami disuruh oleh Daud, Tuan kami, untuk datang menjumpaimu, menyampaikan salam sejahtera untukmu, untuk keluargamu, untuk semua harta milikmu. Dan Tuan kami Daud menyuruh kami untuk meminta apa yang ada padamu untuk kau berikan kepada kami. Jadi lebih kurang minta makanan, minta minuman, atau kebutuhan apa yang bisa dikasih si Nabal ke prajurit atau ke anak buahnya si Daud. Nah, tiba-tiba tahu nggak apa yang ketika anak buah Daud 10 orang ini menyampaikan itu ke Nabal? Menurut adik-adik, Nabal itu ngasih nggak apa yang diminta oleh anak buah Daud? Nah, kalau melihat tadi
Arti namanya Nabal orangnya bebal, suka melakukan kejahatan. Iya, Nabal tidak memberi apa yang diminta oleh anak buah si Daud. Aku nggak mau. Ngapain aku ngasih makan? Ngapain aku kasih minum? Ngapain aku kasih kambing dombaku untuk orang yang nggak aku kenal? Siapa si Daud itu rupanya? Siapa si anak Isai itu rupanya? Aku nggak kenal, kata si Nabal kepada anak buahnya si Daud. Lalu akhirnya 10 orang yang diutus Daud itu pulang kembali ke padang gurun menjumpai Daud. Lalu bilang, Daud, kami sudah sampai, tuanku Daud, kami sudah sampaikan salammu. Kami juga sudah sampaikan permintaan kami, tapi Nabal mengejek kami dan menolak kami. Seperti itulah kan. Lalu bagaimana reaksi Daud sayang mendengar anak buahnya ditolak sama Nabal? Iya, Daud akhirnya marah, lalu dibilang, oke, dia melakukan yang tidak sesuai. Seperti itu kan, karena apa benar ya, masa Nabal nggak kenal Daud ya, padahal Daud itu pada saat zaman dulu di cerita yang Alkitab sebelumnya sangat terkenal kan sayang, sebagai pahlawan yang pemberani, yang mengalahkan Goliat dan lain sebagainya. Masa sih Nabal nggak kenal ya kan? Iya, jadi akhirnya Daud marah karena anggota 10 pegawai anak buahnya ini pulang dengan tangan hampa. Akhirnya Daud memerintahkan, baik, besok 400 banyak ya, 400 prajurit ikut aku bawa pedang. Itu kata Raja Daud. 200-nya tinggal di padang gurun menjaga peralatan, menjaga kemah kita dan lain sebagainya. 400 ikut aku, kita akan ke Karmel menjumpai si Nabal dan aku berjanji akan membunuh Nabal bersama keluarga dan seluruh isi keluarganya, pembantu-pembantunya dan lain sebagainya. Sebelum fajar menyingsing semuanya harus mati. Seperti itulah Raja Daud berkata kepada anak buahnya. Lalu keesok paginya Daud membawa 400 anak buahnya bersama dengan dia membawa. Kita lanjut lagi. Dalam perjalanan Daud bersama 400 prajuritnya, tiba-tiba ada seorang budak dari si Nabal. Ini dalam perjalanan Daudnya sayangnya belum sampai. Ada satu budaknya si Nabal menjumpai istrinya si Nabal, Abigail, bilang seperti ini, Nyonya, kami waktu mengembalakan kambing domba di padang gurun itu kami semuanya aman karena ada Daud dan tentaranya di sekitar kami. Jadi tidak ada satupun penjahat atau orang lain yang menjara kami. Kami tidak ada dipukul, kami tidak, semuanya aman, seperti itulah. Nah, kemarin yang si Daud nyuruh anak buahnya jumpain tuan kita, Tuan Nabal. Mereka sepertinya minta makanan dan minuman, tapi nggak dikasih sama tuan kita, Tuan Nabal. Justru diusir dan diejek Nyonya. Itulah laporan dari satu pembantu si Nabal ke istrinya si Nabal, si Abigail, nyonyanya. Lalu mendengar itu, adik-adik tahu apa reaksi istri si Nabal, si Abigail? Iya, aduh, istrinya terkejut. Lalu karena dia tahu siapa itu Daud, tidak mungkin dong ya, Daud yang terkenal seperti itu tidak dikenal. Abigail tahu Daud itu siapa. Lalu dia bilang, oke, bahaya ini kalau misalnya sampai anak buah Daud yang 10 itu pulang. Takut-takutnya nanti kita dalam bahaya, seluruh keluarga kita sama pembantu-pembantu saya. Akhirnya si Abigail, istri si Nabal, punya inisiatif sendiri. Dia mempersiapkan makanan, minuman, terus dia 5 domba dia masak, dia suruh pembantunya masak untuk dibawa ke Daud dan dan ke prajurit-prajuritnya. Nah, di Alkitab dibilang, tahu nggak istrinya itu ngasih apa? Dia kasih 200 roti. 200 roti sayang.
Lalu dia kasih 2 buyung anggur. Anggur itu ini, kalau 1 buyung itu 1 kendi. Kalau ada kendi itu kan biasanya dari setinggi setinggi anak-anak kelas 5 SD lah ya, itu buyung. Jadi 2 buyung, 2 kendi anggur disiapin istrinya si Nabal, Abigail, tanpa sepengetahuan si Abigail. Lalu 5 domba yang dimasak. Lalu ada gandum. Lalu 100 kue kismis. 100 kue kismis dan 200 kue arah. Wow, tadi kuenya aja udah berapa ya? Ada 200 roti, 100 kue kismis, 200 kue arah, itu sudah 500 jenis kue-kuean, belum lagi anggur, belum lagi domba dan gandum. Nah, semua itu disiapkan oleh Abigail, lalu disuruh pembantunya bawa ini ke dalam kereta. Kau jalan duluan menuju padang gurun, menuju tempat kemahnya Daud dan tentaranya. Nanti aku menyusul dari belakang. Itu kata Abigail ke pembantu yang melapor ke dia. Lalu sayang, Abigail, istri Nabal yang tadi cantik, lalu orangnya juga bijaksana, pergi menyusul dari belakang. Setelah semua yang tadi disiapinnya itu sudah dibawa oleh pembantunya dengan kereta duluan pergi. Nah, dari belakang Abigail menyusul dengan keledai. Oke. Nah, di perjalanan si Daud sudah jalan dengan 400 tentaranya, lalu si Abigail duluan pembantunya, lalu dia di belakang, akhirnya ketemu di jalan. Nah, ketika ketemu di jalan, turunlah Abigail dengan rasa takut. Lalu turun juga Daud dari kudanya, lalu Abigail menjumpai Daud, lalu dia menunduk sampai ke tanah sayang, kepalanya seperti ini. Kalau ini tanah kan dia nunduk nih, gini kan. Dia mohon ampun kepada Daud, Tuanku ampuni perkataan dan kelakuan suamiku, katanya gitu kan. Janganlah engkau marah karena dia. Emang suamiku itu seperti namanya, artinya bebal. Emang dia seperti itu, mohon ampun Tuanku Daud. Kasihlah kebelas kasihanmu sama suamiku dan aku istrinya dan seluruh keluargaku. Janganlah kau marah, janganlah kau membunuh karena dia. Ampunilah kami. Seperti itulah lebih kurang kan sayang, si Abigail memohon ampun kepada Daud dan memohon supaya apa yang sudah dipersiapkan dan dibawa Abigail itu diterima Daud. Akhirnya Daud mengatakan, baiklah Abigail, karena kamu, aku akan mengampuni suamimu dan seluruh keluargamu dan budak-budakmu, dan aku tidak akan membinasakan mereka. Seperti itulah kan, karena tadi rencana Daud datang ke sana untuk membunuh semuanya. Nabal, istrinya, anak-anaknya, pembantunya, itu semuanya rencananya mau ditumpas oleh Daud karena Nabal tidak menghiraukan permintaan Daud. Lalu akhirnya Daud menerima permintaan maaf itu dan Abigail merasa senang karena Daud menerima permintaan dan permohonan maafnya. Setelah itu sayang, Daud kembali ke padang gurun ke tempat para prajuritnya, lalu Abigail juga kembali ke rumahnya. Nah, ketika sampai di rumah, Abigail melihat suaminya Nabal sedang melakukan acara pesta di rumahnya. Seperti pesta raja-raja, jadi banyak makanan, banyak minuman, mabuk-mabukan, semuanya seperti itu. Jadi memang pada saat pulang si Abigail dari padang gurun menyerahkan makanan, minuman, dan perlengkapan yang utusan Daud datang minta makanan minuman kau tolak, lalu mereka pulang. Terus besoknya datang 400 prajurit dan Daud mau menuju rumah kita, mau membunuh kita dan semua keluarga kita dan pembantu-pembantu kita. Untunglah papi, aku sudah siapkan, untunglah si Anu pembantu kita itu ngasih tahu begini-begini ceritanya. Akhirnya kusiapkan makanan, kusiapkan anggur, kusiapkan gandum, kumasak 5 ekor domba, semuanya kubawa ke Daud dan prajuritnya. Untunglah kami ketemu di jalan,
lalu aku minta maaf ke Daud, ku kasih semuanya. Akhirnya Daud tidak jadi ke rumah kita untuk membantai kita. Tahu kok papi, itu salah. Lebih kurang seperti itulah ya. Dibilang si Abigail ke suaminya Nabal. Tahu apa yang terjadi setelah Abigail menceritakan semuanya, sayang? Iya. Abigail, Nabal tiba-tiba. Tahu apa yang terjadi? Yang Alkitab katakan kepada Nabal? Tiba-tiba Nabal jantungnya berhenti dan badannya menjadi kaku. Wow, gimana ya? Jantungnya berhenti, badannya kaku. Pertanyaannya kira-kira itu hidup nggak ya, Nabal ya? Kalau jantung kita berhenti, terus tiba-tiba katanya badannya kaku. Hidup apa mati ya itu ya? Nah, tapi sayang, kalau sekarang itu pasti kondisi ya. Nabal tuh tersiksa sekali kondisinya seperti itu ya. Alkitab katakan pada saat setelah istrinya bercerita, jantungnya berhenti, lalu badannya kaku. Nah, 10 hari setelah itu baru dia mati. Jadi kebayang sayang, 10 hari Nabal tidak makan, tidak minum, jantungnya mati, tapi dia seperti Alkitab katakan belum mati pada saat itu. 10 hari setelah itu baru dia mati. Nah, Allah menghukum dengan cara yang luar biasa terhadap perilaku Nabal terhadap Daud. Nah, itu dia lalu Daud mendengar berita atau kabar itu bahwa Nabal akhirnya mati, tapi bukan di tangannya dia. Lalu Daud bersyukur kepada Tuhan karena dia tidak berhutang nyawa kepada Nabal, karena Tuhan sendiri yang menghukum Nabal. Karena Daud tidak perlu repot-repot membunuh Nabal, tapi Tuhan sendiri yang turun tangan mengadili Nabal. Lalu akhirnya adik-adik, Daud menyuruh salah satu prajuritnya menjumpai Abigail setelah suaminya meninggal dan meminta Abigail untuk menjadi istrinya Daud. Nah, Abigail merasa tidak layak, lalu dia bilang, sebenarnya aku tidak layak menjadi istrinya Daud. Aku layak atau pantas hanya sebagai pembantu atau hamba yang memberi makan para prajuritnya si Daud. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, akhirnya Abigail menjadi istrinya Daud. Ya, setelah suaminya tadi Nabal meninggal, dihukum oleh Tuhan. Nah, itu cerita hari ini sayang. Ada cerita tentang 3 tokoh. Pertama Daud, Nabal, dan Abigail. Daud adalah orang yang udah diurapin Tuhan pada saat dia masih di rumah ayahnya Isai yang sudah diurapi oleh Samuel. Bahkan dia katanya akan menjadi raja Israel, tapi pada kejadian cerita kita tadi itu adalah pada saat Daud belum menjadi raja ya. Lalu ada Nabal, seorang lelaki pengusaha kaya, tapi ada Nabal, seorang pengusaha kaya yang sombong, bebal, dan suka melakukan kejahatan. Lalu ada Abigail, istrinya Nabal, yang perempuan cantik dan bijaksana. Nah, yang perlu kita pelajari, jangan ikutin karakter Nabal ya. Jangan bebal, jangan bandal. Kalau ada yang datang ke kita meminta bantuan, jika kita dapat menolongnya, mari kita tolong. Kemudian Abigail, perempuan yang cantik dan bijaksana, kita harus tiru karena dengan kebijaksanaan kita atau adik-adik itu bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Ya, demikian cerita Bible Story hari ini. Semoga membawa sukacita dan mimpi yang